Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode Euler dan metode Oyen. Metode Euler ini merupakan proses mencari nilai fungsi x pada titik x tertentu dari persamaan diferensial biasa atau f(x, y). Nah, pada metode ini cukup sederhana, cara yang digunakan cukup mudah, namun hasil penyelesaiannya ini memiliki nilai error yang cukup besar. Persamaan metode Euler ini biasa dituliskan dengan YXR plus 1 sama dengan YR ditambah H dikali dengan FXR, YR. Atau dapat ditulis juga dengan YR plus 1 sama dengan YR ditambah H dikali dengan FR. Yang kedua ada metode Oyen. Metode Oyen ini merupakan penyempurnaan dari metode Euler. Nilai error yang didapat dengan metode Oyen ini memiliki nilai error yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Euler. Metode Oyen ini dapat disebut juga dengan metode pengecekan untuk metode Euler. Nah, persamaan metode Oyen ini yang pertama ada YXR plus 1 sama dengan YXR plus 1 sama dengan YR plus H dikali dengan F atau biasa disebut dengan prediktor. Dan yang kedua ada YR plus 1 sama dengan YR plus H dibagi 2 dikali dengan FXR, YR ditambah dengan FXR plus 1, YR 0 plus 1. Nah, YR plus 1 ini biasanya disebut dengan korektor. Nah, kenapa persamaan metode Oyen ini memiliki nilai error yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Euler? Karena pada proses ini dia memiliki prediktor dan korektor. Jadi nilai galatnya atau errornya itu dia lebih kecil. Gitu. Nah, langsung aja ke latihan soal ya. Di sini ada persamaan diferensial biasa atau PDB oleh 1 dengan DY per DX sama dengan 1,5X kuadrat dikurangi 10X ditambah 8. Y dalam kurung 0 sama dengan 1. Selesaikanlah PDB tersebut menggunakan metode Euler dan Oyen sampai Y3 dan H sama dengan 0,5. Diketahui juga di sini penyelesaian analitiknya itu Y sama dengan 0,5X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 8X ditambah. Langsung aja kita kerjakan. Oke, di sini kita menggunakan Excel agar lebih cepat mengerjakannya. Diketahui di soal ini ada Y0 sama dengan 1, berarti bisa kita tulis di sini X0-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 1, dan DX-nya atau interval H-nya itu ada 0,5, udah diketahui juga di soal. Yang pertama kita akan menggunakan metode Euler terlebih dahulu. XI, di sini ada tabel XI, Y eksak, FXI, YI, YI plus 1 dan errornya dalam bentuk persen. Oke, yang pertama kita tulis untuk XI-nya dulu. Yang pertama XI-nya 0, karena di sini X0 sama dengan 0 ya. Kemudian setelah itu kita tulis 0,5 karena intervalnya tadi kan 0,5 ya, hanya atau dx-nya memiliki nilai 0,5. Oke, pada ini kita delete dulu biar jelas. Nah, di sini 0,5 kita melakukannya sampai iterasi ketiga.
sesuai di soal Y3 ya. Jadi sampai iterasi nilainya 3. Sampai XI-nya nilainya 3. Tuh. Oke, kita tarik. Nah, sampai di sini XI-nya nilainya 3. Kemudian ada Y eksak. Y eksak ini kita cari dengan memasukkan fungsi analitiknya. Nih ya, fungsi analitik kan di sini ada ini. Y sama dengan 0,5x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 8x ditambah dengan 1. Nah, kita ganti nanti nilai x-nya dengan nilai xi. Nilai xi yang kita tulis di sini. Kita coba. Oke, sama dengan 0,5 dikali dengan 8, pangkatnya 3 dikurangi 5 dikali D8, pangkatnya 2, ditambah 8 dikali D8 ditambah dengan 1. Di sini dapat nilai 1. Kemudian kita tarik sampai XI3. Nanti di XI3 kita dapat nilai eksaknya 8,5. Oke. Kemudian untuk fxi kita lewati dulu ya. Kita ke yi plus 1 dulu. Nah, pada xi0 nilai yi plus 1-nya itu sama dengan 1. Karena di sini kan y0 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk nilai fxi, yi dapat kita cari dengan memasukkan tadi ada bersama diferensial biasanya PDB-nya dy per dx. Ini ya soalnya. Kita memasukkan fungsi ini dy per dx 1,5x kuadrat dikurangi 10x ditambah 8 sama nanti x-nya kita ganti dengan nilai xi-nya. Kita coba ya. Ini ada 1,5 dikali dengan x-nya, itu nilainya 0, pangkatnya 2, pangkat 2, kemudian dikurangi 10 dikali x-nya, tambah 8. Oke. Ini dapat, di sini nilainya 8. Kemudian kita tarik kembali. Nah, nanti pada xi3 didapat nilai fxi, yi-nya itu minus 8,5. Setelah itu kita mencari nilai yi plus 1. Nah, pada xi0 kan tadi udah diketahui ya, nilai yi plus 1-nya kan 1. Karena berasal dari y0. Kemudian untuk xi-nya 0,5, berapa yi plus 1-nya? Oke, untuk itu maka kita bisa cari nilainya itu dengan y plus 1 interval sebelumnya ditambah dengan nilai dx-nya dikali dengan nilai fxi y-nya. Jadi kita coba ya. Di sini ada nilai y interval sebelumnya ditambah dengan dx 0,5 dikalikan dengan nilai fxi y interval sebelumnya juga. Nah, di sini nanti kalian akan dapat nilai 5. Kemudian kita tarik lagi sampai xi3. Oke, sorry, ini lupa. Di sini kita kasih dolar. Kita kasih dolar biar dia enggak mana-mana. Oke, kita tarik. Oke, nanti di sini di xi3 didapat nilai minus 2,1875. Kemudian kita cari nilai errornya. Nilai errornya
bisa kita cari pada XI 0,5, belum bisa kita cari pada XI sama dengan 0. Oke, jadi nilai errornya dimulai pada saat XI 0,5. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal rumusnya itu absolut, nanti Y ini Y eksak dikurangi dengan YI per 1, dibagi dengan Y eksak lagi, dikali dengan 100 karena bentuknya persen. Coba absolut Y eksak, oke, dikurangi di 9, dibagi dengan Y eksak lagi, oke, kita kurung, kita kali 100. Dapat nilai itu jadi itu. Absolutnya ini Y eksak, bentar, ini ada yang keliru. Y eksak dikurangi dengan di 9, dibagi dengan ini, dikali dengan kita cek dulu. Di sini ada yang salah ya tadi, berarti kita ulangi. Absolut Y eksak kurangi di 9 dibagi dengan Y eksaknya lagi, dikali 100. Ini tadi salah kita nggak sih? Ternyata tadi waktu Y eksaknya kita nggak ngasih pangkat tapi malah dikali. Jadi kita, nah, oke. Jadi gini ya, udah benar semua ini. Nilai errornya didapat pakai rumus absolut, nanti Y eksak dikurangi Y per 1 dibagi dengan Y eksak kali dengan 100. Nanti didapat nilai 66,35 pada XI-nya 3. Oke, selanjutnya menggunakan metode ini. Nilai XI, Y eksak, Fxi, Y-nya masih sama kayak metode Euler tadi, nilainya masih sama. Ya, penggunaannya masih sama. Oke, nah ini jadi kita mulai menghitung pada prediktor. Nah, Y 0+1 ini biasa kita sebut prediktor, dan Fxi plus 1, Y 0+1 biasa kita sebut dengan korektornya. Oke. Nah, untuk nilai Y plus 1-nya kita mulai dari 1 lagi, sesuai tadi Y0 nilainya 1 ya. Oke.
Nah, sekarang kita mencari nilai prediktornya. Nilai prediktornya ini dapat kita cari dengan cara nilai Y plus 1 pada iterasi sebelumnya ditambah dengan nilai dx-nya, dikali dengan nilai fxi, y pada iterasi sebelumnya. Jadi gini, y plus 1 iterasi sebelumnya ditambah dengan dx dikali dengan fxi iterasi sebelumnya. Oke, didapat nilainya 5, kita drag. Oke. Nanti di xi 3 dapat nilai prediktornya min 6,09. Kemudian kita cari nilai korektornya. Nilai korektornya ini dapat kita cari dengan memasukkan nilai PDB tadi. Ini ada fungsi dy per dx, kita masukkan di sini. Kita ganti nilai x-nya. Dengan nilai xi. Jadi sama dengan 1,5 dikali x-nya 0,5 pangkatnya 2 ya. Pangkatnya 2 dikurangi 10 dikali dengan x-nya 0,5 ditambah 8. Dapat nilai 3,375. Kita tarik lagi sampai x-nya 3. Nah, pada x3 didapat nilai korektornya minus 8,5. Setelah itu, kita dapat mencari nilai rata kemiringan. Rata kemiringannya ini dapat kita cari dengan fxi pada iterasi sebelumnya. Ingat ya, pada iterasi sebelumnya ditambah dengan korektornya pada saat dilakukan iterasi dibagi dengan 2. Oke. Jadi rata kemiringan ini sama, dapat kita mulai pada iterasi xi-nya 0,5. Jadi fxi pada iterasi sebelumnya, di sini ada nilainya 8, ditambah dengan korektor pada saat dilakukan iterasi. Berarti di 3,375 ini kita bagi 2. Didapat nilai 5,68. Oke, kita tarik. Nah, pada iterasi terakhir atau xi3 didapat nilai kemiringannya minus 8,06. Setelah itu kita mencari nilai y plus 1. Caranya itu tinggal y plus 1, nilai y plus 1 pada iterasi sebelumnya ditambahkan dengan nilai dx atau intervalnya dikali dengan rata kemiringan pada saat dilakukan iterasi. Jadi sama dengan y plus 1 iterasi sebelumnya, di sini ada nilainya 1, ditambah dx-nya atau h dikalikan dengan rata kemiringan pada saat dilakukan iterasi berlangsung. Nah, di sini didapat nilai y plus i-nya 3,84. Kita tarik. Nah, pada xi 3 didapat nilai y plus 1-nya minus 6,312. Oke, yang terakhir kita mencari nilai errornya. Nilai errornya sama ya, hampir sama caranya seperti metode Euler, absolut dikalikan dengan nilai y eksaknya
dikurangi dengan nilai Y plus 1 dibagi dengan Y eksaknya dikali dengan 100. Oke, kita coba. Absolut Y eksak dikurangi Y plus 1-nya dibagi dengan Y eksak lagi, kemudian dikalikan dengan 100. Didapat yang error 0,83. Nah, nilai error pada X-nya 3 didapatkan nilai 2,88. Bisa dilihat, bisa kita bandingkan pada saat menggunakan metode Euler dan Owen, nilai error pada metode Owen itu lebih kecil dibandingkan dengan metode Euler. Sekian tentir hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya lewat WhatsApp, grup, ataupun chat pribadi, terserah, tidak masalah. Oke, sekaligus ini merupakan tentir terakhir kita pada semester ini. Maaf jika saya banyak salah, ada kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, ataupun penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang memuaskan kalian. Di sini kita juga saling sama-sama belajar. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Sukses untuk UASnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.